memberikan semacam treatment kepada perusahaan yang lain agar tetap menggunakan perusahaan jasanya. Kan timbal balik, ya kan? Nah, kalau di konteks korupsi jelas tidak. Tetapi kalau di konteks kompetisi, persaingan usaha yang sehat, bisa jadi. Kenapa saya katakan bisa jadi? Karena itu harus ditelusuri lebih dalam lagi. Apakah mereka menutup pintu bagi kompetitor lain ke dalam market yang bersangkutan? Atau sebenarnya tidak, tetapi karena apa yang ditawarkan memang kayak gayung bersambut. Emang apa yang kamu tawarkan produknya bagus dengan sistem promosi, sistem pemasaran yang oke, purna jual yang oke. Nah, itu beda soal lagi. Itu kalau terkait dengan perusahaan swasta ke swasta. Jadi kalau korupsi itu kaitannya dengan keuangan negara, which is itu adalah publik. Salah satu pihaknya bisa publik. Nah, itu ya kalau dari saya, Alifa. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Alifa. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Saya juga bertanya, Bu. Iya, tiga. Siapa? Tadi pertama ada yang cewek satu. Siapa nih? Yang cewek. Julia, Rizal. Alvin, Bu. Alvin. Ya. Oke, Julia, Rizal, Alvin. Julia, Rizal, Alvin. Ini kalau karena memang kita partisipasinya adalah apa? Nilai kita akan kita coba di dalam partisipasi ya. Jadi tiga penanya ini setelah ini kita tutup Zoom ya. Nanti kita akan bertanya di WhatsApp group. Jadi setiap pertanyaan yang masuk kita bisa berkesempatan untuk menjawab ya. Jadi saya bisa ngerekam nih. Oh, semuanya berpartisipasi. Oke, mulai dari siapa duluan nih? Julia dulu, Julia. Oh, baik, Bu. Sebenarnya saya mau nanya tentang kalau apa gitu yang harus dilakuin kalau ngeliat gratifikasi tapi masih dalam bentuk yang kecil, Bu. Misalnya kayak pengalaman saya pribadi ya, Bu. Saya lagi di bank tuh. Terus saya lihat ada ibu-ibu yang ngasih uang ke satpamnya supaya urusannya lebih cepat selesai gitu. Padahal banyak yang ngantri gitu. Nah, itu kan masih kecil lah gitu ya bentuk gratifikasinya, Bu. Kalau saya ngeliat langsung tuh, saya juga bingung lapornya kemana. Apalagi budaya itu kan masih banyak gitu ya di Indonesia ini. Masih sering, saya pun juga, mama saya juga pasti pernah kayak gitu, Bu. Tapi kan konteksnya masih kecil. Benar. Gimana sih harusnya yang dilakuin gitu, Bu? Diam aja juga salah. Tapi kalau dilaporin juga kesannya terlalu sepele gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu dia. Satu-satu dulu ya. Jadi Julia ini saya jawab singkat. Jadi emang budaya kita, kembali lagi ke budaya kita. Enakan. Nih, kalau itu ibu-ibu ketemu saya rame itu Bang, beneran. Rame beneran. Kalau ibu-ibu tuh ketemu saya sial tuh hari ya ibu tuh gitu. Saya paling nggak terlalu bukan saya mencoba mengoreksi diri saya juga gitu. Tapi kalau melihat hal-hal seperti itu, saya berusaha untuk tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kalau saya melihat orang lain melakukan seperti itu, saya geram gitu. Pasti saya ngomelin dulu tuh ibunya, si banknya, saya datangin tuh manajer banknya. Itu yang bisa kalau menurut saya itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ujungnya adalah kita bukan menjadi orang yang diam, tapi lawan korupsi dengan cara yang benar. Lawan korupsi. Kalau misalnya ya caranya harus benar. Saya tegur, ya kan? Saya sampaikan kritik dan saran kepada manajemen bank. Kalau yang cara saya nggak benar, misalnya ya saya jambak rambutnya itu nggak benar. Itu rame jadi viral. Bukan seperti itu contohnya. Tapi kita harus melawan korupsi dalam bentuk apapun. Laporkan ke manajemen bank. Itu dari saya, Julia. 21, siapa tadi? 21? Rizal, Bu. Rizal. Ya. Apa, Jal? Izin bertanya, Bu. Bagaimana cara kita itu menyikapi atau apa yang harus kita lakukan? Halo, Bu? Iya. Kenapa, Zal? Iya, dengar Zal. Halo, Bu? Ya, halo. Saya dengar, Rizal. Sinyal indigo. Sinyal indigo. Halo, Bu? Iya, halo. Oh, iya, Bu. Udah. Ya. Saya ulangi, Bu ya. Bagaimana kita menyikapi jika suatu saat itu, atau apa yang harus kita lakukan kalau kita tuh punya kewajiban, tapi yang bertentangan sama moral, Bu. Contohnya kan, misalnya kayak kan maksudnya kewajiban itu kita harus ngelakuin, tapi itu menurut kita pribadi moralnya itu tadi nggak sesuai kalau kita ngelakuin itu tadi. Nah kan
contohnya tuh kayak gampangnya misalnya kayak misalnya kayak TNI gitu Bu, misalnya atau polisi deh Hmm. Bu, misalnya mereka kayak melakukan tugasnya dan mereka itu juga atas kewajiban, ada perintah yang diturunkan ke mereka, terus mereka ngelakuinnya, tapi yang jelek itu nama mereka sendiri, moralnya dianggap, maksudnya yang kena sanksi sosialnya tuh nama mereka pribadi gitu Bu. Contoh konkretnya apa yang kena sanksi sosialnya? Misalnya polisi menembak penjahat. Bukan, misalnya kayak contohnya aja kayak ini ya Bu ya, apa yang waktu kayak 98 Oh, itu I kan see. kayak iya kan. Jadi maksudnya kayak dia yang melakukan padahal ada perintahnya tapi ya dianggap orang buruk. Tapi memang dia nah kita tuh gimana Bu kalau di posisi kita kan itu kan kewajiban kita tapi itu juga bertentangan sama moral gitu. Rizal, saya kunci jauh pertanyaannya. Ini asik untuk kita elaborasi di WhatsApp grup, ya. Biar kita Oh iya Bu. punya kaya masukannya dari banyak-banyak teman ya. Ya ini kaitannya dengan kata kuncinya adalah komando ya. Pokoknya komando, serang gitu. Oke, Maaf Ibu tadi sinyalnya jelek ya Bu ya. enggak, saya dengarnya jelas kok Rizal. Oh iya. Yang satu lagi, nomor 3 siapa teh Alvin? Iya Bu Alvin Bu. Ya, kenapa Alvin? Oh Kita ya, pakai ini mau ya, tanya Bu. kayak kering-kering, halo ya, salah gitu. Saya mau Oke, tanya gimana? Bu. Jadi misalkan ada seorang pejabat, dia memiliki jabatan yang tinggi dan sangat gani gitu Bu. Nah, suatu saat dia menikahkan putranya seperti itu. Nah, dalam acara kan biasanya ada sumbangan ya Bu. Nah, apakah sumbangan itu juga bisa dikategorikan sebagai gratifikasi atau bisa atau bukan Bu? Yang saya tanyakan. Ya. Yang gratifikasi itu kalau saya tidak salah saya cek lagi ya, ada maksimum hadiahnya. Kalau saya tidak keliru, tapi nanti saya cek lagi ada buku pedomannya gratifikasi karena itu teknis sekali, itu sekitar 1 jutaan. Nah, jadi kalau kasih hadiahnya lebih dari situ, sebenarnya diterima boleh, tapi dilapor. Nggak masalah kok, dilapor. Karena memang ada orang tertentu yang secara profesi punya kemampuan untuk mengakses apakah itu gratifikasi atau tidak. Tidak seperti orang umum. Makanya caranya itu bukan kita yang menilai, tapi lapor, nggak masalah. Kalau nanti dilapor dan menurut petugas, asesornya, itu boleh diterima, dikembalikan kok. Tenang aja, gitu. Yang penting adalah jujur, Terus, lapor. Ya, iya. Ada lanjutannya lagi, Bu. Apa lagi? Terus kalau samanya uang sumbangan itu kan adalah nih dari anak itu. Dan tapi anaknya itu biasa aja, Bu. Dia bapaknya aja yang jabatan tinggi. Nah, uangnya itu sumbangan itu apakah juga harus dikeluarkan oleh bapaknya atau ya sudah cuma di anaknya aja gitu, Bu? Oh, apakah? Nah, siapa yang menjadi pejabat publik di situ? Itu intinya. Bapaknya. Bapaknya yang ngelapor. Anaknya nggak ngelapor. Oh, Bapaknya yang ngelapor. Walaupun sumbangannya itu katakan itu buat anaknya gitu. Oh, yes. Banyak pejabat publik tuh yang minta yang meras masyarakat. Itu benda, uang yang bukan untuk dia nikmati sendiri. Bahkan bukan buat anaknya, buat simpenannya contohnya. Kan kebanyakan simpenan, tapi dia nggak kuat memberikan belanjanya gitu ya. Akhirnya dia peraslah salah satu pengusaha. Ini simpanan aku yang Z gitu, lagi pengen Mercy nih, tolong dong sediain. Kan bukan aku yang menikmati gitu. Tetapi yang si Z itu. Banyak soalnya dari A sampai Z. Nah itu, emang itu begitulah korupsi. Berarti tetap harus dilapor ya Bu ya? Tetap harus lapor. Intinya adalah kalau kita mau menjadi pejabat publik yang profesional, kita ragu, lapor. Ketika kita lapor, kita filenya bersih di KPK. Kalau memang itu tidak bisa kita terima, ya wes, diambil oleh negara. Kalau itu menjadi hak kita menurut asesor KPK itu adalah
barang yang masih lebih condong ke budaya, gitu ya, kita akan diserahkan kok ke kita, tenang aja. Lapor, itu intinya. Sip, kalau begitu supaya semuanya berpartisipasi, Rizal, mohon untuk boleh ketik di WhatsApp ya, pertanyaan yang nanti akan di-reply oleh kita semua. Iya. Thank you ya. Kita tutup dulu Iya. Zoom. Kita kembali lagi di Iya. WhatsApp. Sama-sama, Bu. Terima kasih Ya. juga, Bu. Sama-sama. Ya, terima Mari kasih, Bu. Iya, silakan yang kalau mau ibadah, kalau mau ibadah dulu silakan ya. Ya, Bu.